Selamat sore, perkenalkan nama saya Fulgentiana Agatha Uwa, NIM 1906070071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang uji identifikasi senyawa alkaloid ekstrametanol daun kelor dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur secara kromatografi lapis tipis. Yang berikutnya latar belakang. Kelor merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan makanan maupun obat-obatan. Tanaman kelor ini tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Seluruh bagian dari tanaman kelor dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan. Bagian tanaman ini yang sering digunakan sebagai obat adalah biji, daun, kulit kayu, dan kulit dari pohon kelor. Itu sendiri digunakan sebagai penurun tekanan darah tinggi dan obat diabetes. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid ekstra etanol daun kelor dengan menggunakan reaksi dan kromatografi lapis tipis. Sedangkan metode penelitiannya itu digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan penelitian observasi laboratorium untuk menunjukkan identifikasi senyawa alkaloid pada daun kelor. Dalam metode ini juga terdapat beberapa teknik analisis. Yang pertama, pengambilan sampel, yang keduanya pengolahan sampel, yang ketiga pembuatan ekstrasi, yang keempat pembuatan preaksi, dan kelima identifikasi secara kualitatif. Pada identifikasi secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan dua uji, yaitu berupa uji alkaloid dan uji kromatografi lapis tipis. Berikut hasil dari penelitiannya pada pemeriksaan senyawa alkaloid dengan menggunakan ketiga reaksi. Pada reaksi Mayer, hasil pengamatannya pada pustaka adanya endapan putih atau putih kekuningan. Pada pengamatan tidak ada endapan, sehingga hasilnya negatif. Sedangkan pada reaksi Gendroff, pada pustaka adanya endapan merah jingga, pengamatannya tidak ada endapan, sehingga hasilnya negatif. Sedangkan pada reaksi Bochart, pada pustaka adanya endapan coklat, pada pengamatannya ada endapan coklat sehingga hasilnya positif. Pada proses identifikasi ini menggunakan kromatografi lapis tipis, menggunakan eluen N-heksan dan etil asetat dengan perbandingannya 7:3. Tujuan dipilihnya ini di mana dua pelarut tersebut dapat memiliki kepolaran yang berbeda sehingga senyawa-senyawa dengan kepolaran ini dapat terpisahkan dengan eluen-eluen tersebut. Sehingga setelah dilihat dalam sinar UV, diperoleh bahwa noda atau bercak tidak tampak, dikarenakan tidak semua noda atau bercak yang menandakan adanya alkaloid bisa dilihat oleh karena lempeng kromatografi lapis tipis disemprot dengan reaksi untuk menampakkan noda atau bercaknya. Pada perhitungan nilai RF diperoleh RF dengan jarak noda yang ditempuh saat terlarut per jarak yang ditempuh noda, sehingga diperoleh pada warna merah jingga 0,8, pada warna merah muda 0,2. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada daun kelor terdapat senyawa alkaloid. Adapun hasil dari penelitian ini dengan metode kualitatif, yaitu uji alkaloid dengan campuran sampel serbuk daun kelor HCl, 2N, air dengan menggunakan 3 reaksi, yaitu reaksi Mayer tidak menghasilkan endapan putih kekuningan, reaksi Dragendorf tidak menghasilkan endapan merah jingga, reaksi Bochart menghasilkan endapan coklat. Hasil pengamatan pada lempeng KLT ekstrametanol dengan menggunakan eluen N-heksan etil asetat dengan perbandingan 7:3 terdapat 2 noda. Salah satu dari noda tersebut membentuk warna merah jingga sehingga menandakan bahwa daun kelor mengandung senyawa alkaloid. Ini tugas terakhir. Di sini juga saya melampirkan tugas yang diberikan pada pertemuan terakhir kemarin. Itulah hasil review jurnal saya. Sekian dan terima kasih.